Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Herlambang akan menjelaskan sebuah materi tentang akumulatif press bonding yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah material superplastis. Industri manufaktur di dunia sudah mengalami peningkatan teknologi, di mana proses terjadi saat strain dimasukkan ke dalam perangkat untuk menciptakan logam yang berbutir halus, yang merupakan metode terbaru untuk menghasilkan logam dengan kekuatan yang tinggi. Adapun tujuannya untuk melakukan penulisan makalah ini adalah bagaimana proses akumulatif press bonding dan produk yang dihasilkan. Kemudian adalah Saver Plastic Deformation, adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok teknik pengerjaan logam yang melibatkan regangan yang sangat besar, yang biasanya melibatkan keadaan tegangan yang kompleks atau geser yang tinggi, menghasilkan densitas cacat yang tinggi dan ukuran butir ultrafine atau nanokristalin. Kemudian ada beberapa macam SPD, antara lain adalah ARB. ARB adalah akumulatif roll bonding, yang mana akumulatif roll bonding ini adalah jenis proses SPD di mana menggulung bahan lembaran yang bertumpuk untuk memperkecil ukuran butir. Kemudian ada ECAP, yaitu Equal Channel Angular Pressing, yang mana ini adalah salah satu teknik dari kelompok SPD di mana bahan dibengkokkan dan dilakukan pengepresan di mana gaya tekan dan tarik diterapkan dalam sudut yang bertujuan untuk menghasilkan material ultrafine grain atau UFG. Selanjutnya adalah HPT, yaitu High Pressure Torsion, di mana ini adalah pemrosesan logam di mana sampel dikenai gaya tekan dan regangan torsi yang bersamaan. Kemudian kita lanjut ke metode SPD yang terbaru, yaitu salah satunya adalah akumulatif press bonding atau APB, di mana ini adalah perbaikan sifat mekanik komposit yang telah dilakukan menggunakan metode terbaru, yaitu APB, untuk menghasilkan butiran halus dengan kekuatan tarik 180 MPa dari 88 MPa dan dibutuhkan 14 siklus. Proses APB ini dikembangkan berdasarkan prinsip proses akumulatif roll bonding atau ARB. Proses APB ini dapat diterapkan pada material lembaran dan bilet dengan dimensi skala yang relatif. Sedangkan proses ARB hanya dapat diterapkan pada material dalam bentuk lembaran saja. Dalam percobaan pada zona panas dan dingin yang disebabkan komposit berbasis aluminium, ditemukan bahwa suhu mempengaruhi pembentukan ikatan antara plat gabungan. Pada gambar ini adalah skema proses pada APB, di mana pertama dilakukan cutting atau pemotongan, yang selanjutnya dilakukan surface preparation, kemudian dilakukan penambahan unsur, kemudian dilakukan stacking atau penumpukan. Dan penelitian yang ada pada makalah ini adalah yang menggunakan plat aluminium AA1050, di mana dilakukan cold press bonding yang bajanya ditumpuk, kemudian menggunakan mesin press dengan kapasitas yang 200 ton, kemudian dipotong menjadi dua. Proses APB untuk pembuatan nanokomposit AlZNO dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tujuan tahap pertama adalah untuk menambahkan nanopartikel ZNO di antara dua lapisan aluminium strip, dan proses ini diulang hingga 5 siklus. Kemudian tahap kedua dirancang untuk mencapai distribusi nanopartikel ZNO yang seragam dan meminimalkan porositas pada antar muka lapisan. Prosedur yang digunakan pada tahap kedua diulang tanpa menambahkan partikel ZNO hingga 14 siklus. Proses yang sama digunakan untuk produksi aluminium monolitik, di mana strip aluminium diproduksi tanpa menambahkan bubuk seng oksida pada tahap proses APB. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik mikrostruktural. Pada gambar 5 menunjukkan mikrograf FSM nanokomposit AlZNO setelah tahap pertama dan kedua dari proses APB. Analisis mikrograf ini mengungkapkan bahwa setelah tahap pertama atau siklus kelima ada zona bebas partikel yang besar dan nanopartikel yang diaglomerasi. Dengan kata lain, distribusi nanopartikel ZNO dalam matriks aluminium pada awalnya tidak seragam.
Tahap pertama, di mana partikel nano ZNO ditambahkan di antara strip aluminium karena permukaan yang sangat besar untuk rasio volume nanopartikel dan interaksi van der Waals yang menarik serta nanopartikel cluster yang mudah terbentuk. Telah diketahui bahwa karena keberadaan cluster, ikatan antara tulangan dan matriks lemah dan ada porositas antara nanopartikel dan dari cluster. Menurut gambar 5B, dengan meningkatkan jumlah siklus APB, keseragaman nanopartikel ZNO dalam matriks aluminium ditingkatkan dan bebas partikel zona semakin berkurang. Dan nanokomposit AlZNO setelah 14 siklus APB ditunjukkan pada gambar 6. Menurut gambar 6A, bahan awal terutama terdiri dari butiran kasar seperti yang dapat dilihat dari gambar 6B. Butiran sangat halus paduan aluminium dengan ukuran butir rata-rata 500 nanometer berhasil dicapai dengan menggunakan siklus 14 dengan teknik APB. Butir ultrafine yang halus juga diamati pada AlZNO nanokomposit yang dibuat 14 siklus APB pada gambar 6C juga menunjukkan bahwa ZNO nanopartikel terdistribusi secara acak dengan seragam dalam matriks aluminium. Pada ujung kanan atas pada gambar 6C menunjukkan bahwa antarmuka yang jelas antara nanopartikel ZNO dan matriks aluminium. Kemudian kita bahas tentang mechanical properties. Pada kurva tegangan-regangan rekayasa dari aluminium anil, aluminium yang diproses APB dan nanokomposit AlZNO setelah 14 siklus ditunjukkan pada gambar 7 yang mengilustrasikan variasi kekuatan tarik nanokomposit AlZNO dan aluminium monolitik versus jumlah siklus APB. Jelas bahwa kekuatan tarik meningkat ketika jumlah siklus meningkat untuk aluminium monolitik dan nanokomposit. Peningkatan dalam kekuatan tarik bahan yang diproses APB disebabkan oleh pengerasan regangan atau dislokasi, kemudian penguatan dan pembentukan butiran ultrafine dengan menggunakan mekanisme penguatan batas butir. Kemudian, pada tahap awal proses APB, penguatan dislokasi memainkan peran utama dalam meningkatkan kekuatan, sementara pembentukan subbranch mikron atau sel dislokasi juga berkontribusi pada kekuatan. Saat efek pengerasan kerja berkurang, pembentukan bertahap ultrafine butir memainkan peran utama dalam penguatan. Efek ini terkait dengan meningkatnya jumlah butir ultrafine dan batas butir sebagian besar pada yang salah arah. Perlu dicatat bahwa nanokomposit AlZNO yang diproses APB memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi daripada nanokomposit yang diproses APB. Aluminium monolitik mengalami kekuatan tarik setelah 14 siklus dan sekitar 1,35 kali lebih tinggi dari aluminium monolitik. Pada aluminium nanokomposit, AlZNO mengalami peningkatan kekuatan tarik setelah 14 siklus, sekitar 1,35 lebih tinggi dari aluminium monolitik. Kemudian diketahui bahwa penguatan nanokomposit tidak hanya dihasilkan dari mekanisme yang disebutkan, yaitu dislokasi dan mekanisme penguatan batas butir. Diketahui bahwa menambahkan penguatan nanopartikel dalam matriks secara signifikan meningkatkan kekuatan tarik. Ini dikaitkan dengan peran nanopartikel keramik dalam penguatan matriks dengan mekanisme penguatan Orowan. Penguatan Orowan disebabkan oleh resistensi partikel nano keras yang berjarak dekat untuk melewati dislokasi. Penting dalam nanokomposit, matriks logam dasar aluminium. Selanjutnya, selama uji tarik, nanopartikel ZNO bertindak sebagai penghalang dislokasi gerakan sehingga meningkatkan kekuatan. Kemudian pada gambar 9 mengilustrasikan variasi pemanjangan nanokomposit AlZNO dan monolitik aluminium versus jumlah siklus APB. Seperti terlihat bahwa pada gambar 9
Kepanjangan AlZNO nanokomposit menurun secara signifikan dari 40% menjadi 3,4% setelah 5 siklus proses APB. Tahap pertama ya. Kemudian terjadi penurunan 91%. Nah, ini adalah penurunan yang luar biasa. Ini dikaitkan dengan kedua pengerasan regangan dan pembentukan antarmuka yang lemah antara lapisan aluminium. Kemudian perlu dicatat bahwa nanokomposit yang diproses APB mengalami elongasi yang lebih rendah daripada aluminium monolitik yang diproses APB. Perbedaan ini terkait dengan penambahan nanopartikel ZNO ke dalam matriks aluminium pada tahap pertama. Kehadiran sejumlah besar antarmuka LZNO dalam nanokomposit AlZNO menghasilkan penurunan elongasi. Faktanya, dibonding pada antarmuka memainkan peran penting dalam mengurangi daktilitas. Pada tahap kedua, dengan melanjutkan proses APB, elongasi nanokomposit AlZNO meningkat dan akhirnya mencapai 7,2% setelah 14 siklus. Itu merupakan tahap kedua proses APB yang meningkatkan nilai elongasi dari 3,4% menjadi 7,2%, mengalami 120% peningkatan. Hal ini terkait dengan peningkatan keseragaman distribusi nanopartikel dalam matriks dan peningkatan kualitas ikatan antarmuka. Ketika distribusi ZNO nanopartikel dalam matriks aluminium berubah menjadi lebih seragam dan homogen, jarak antarmuka AlZNO meningkat. Oleh karena itu, retakan yang dimulai pada antarmuka akan menyebar dan terhubung dengan retakan lain, sehingga daktilitas nanokomposit meningkat. Kemudian yang terakhir ada fraktografi. Pada sebuah studi pemindaian menggunakan SEM dilakukan untuk mengklarifikasi atau mengetahui pecahnya mekanisme dalam aluminium anil sebagai bahan baku aluminium monolitik dan AlZNO nanokomposit setelah 14 siklus APB. Permukaan patahan setelah uji tarik ditunjukkan pada gambar 10. Nah, pada gambar 10A dengan jelas menunjukkan bahwa bahan mentah atau aluminium anil menunjukkan ciri khas fraktur ulet. Fraktur tarik ulet di sebagian besar material memiliki penampilan berserat abu-abu dengan bentuk yang hemispheroidal. Yang kedua, pada gambar 10B dan C menunjukkan bahwa aluminium monolitik dan nanokomposit AlZNO menunjukkan fraktur yang ulet, memiliki zona geser. Nah, model pecah ini diamati dalam beberapa penyelidikan bahan di bawah deformasi plastis yang parah atau severe plastic deformation. Fraktur semacam ini terjadi dengan pembentukan dan penggabungan microvoids di depan retakan dan aktivitas dislokasi yang terbatas. Nah, kemudian ada kesimpulan pada materi kali ini adalah yang pertama itu penggunaan nanopartikel ZNO dengan ukuran partikel rata-rata sekitar 60 nanometer dan strip aluminium seri 1 yaitu 1050. Nanokomposit AlZNO berhasil diproduksi dengan proses APB. Nah, yang kedua, nanokomposit AlZNO yang dibuat setelah 14 siklus APB menunjukkan distribusi yang seragam dari nanopartikel ZNO di seluruh matriks aluminium dan ikatan yang kuat antara ZNO nanopartikel dan matriks aluminium. Yang ketiga, pengamatan STEM mengungkapkan bahwa nanokomposit AlZNO berbutir sangat halus dengan ukuran butir rata-rata kurang dari 500 nanometer dan batas butir sudut tinggi yang berkembang dengan baik dan berhasil diperoleh dengan melakukan 14 siklus APB. Kemudian yang keempat, kekuatan tarik nanokomposit AlZNO meningkat dengan meningkatnya jumlah siklus APB. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.